Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai analisis break-even point. Sebelum kami mempresentasikan materi yang telah kami buat, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Ida Ayu Pradnya Sanistiawati, nomor absen 26. Yang kedua, Iwayan Erwin, nomor absen 37. Yang ketiga, saya sendiri Nimade Yuli Artini, nomor absen 44. Dan yang terakhir, Niketut Eriani, nomor absen 45. Langsung saja, materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niketut Eriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun materi yang akan saya bahas adalah konsep dasar break-even point. Yang pertama adalah pengertian break-even point. Break-even point di suatu perusahaan adalah keadaan perusahaan yang operasinya tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian atau total pengeluaran biaya sama nilainya dengan total hasil penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Kemudian yang kedua, pentingnya analisis break-even point. Yang pertama, untuk menetapkan jumlah minimal yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, untuk penetapan jumlah penjualan yang harus dicapai dalam mendapatkan laba tertentu. Yang ketiga, untuk penetapan menurunnya penjualan bisa ditolerir agar tidak perusahaan mengalami kerugian. Kemudian manfaat analisis break-even point. Yang pertama, dapat dipakai sebagai alat memberi informasi kepada manajemen secara sederhana dan singkat. Kemudian yang kedua, analisis break-even point dapat digunakan sebagai alat pedoman dalam mengambil keputusan yang menyangkut biaya, pendapatan, dan perencanaan biaya. Kemudian yang ketiga, dapat memberi gambaran tentang biaya dan hasil produksi yang diharapkan secara menyeluruh dalam aktivitas utama perusahaan untuk masa mendatang. Kemudian yang keempat, dapat digunakan sebagai landasan untuk mengendalikan kegiatan operasional yang sudah berjalan. Kemudian yang terakhir, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, yaitu setelah diketahui hasil-hasil perhitungan menurut analisis break-even point dan laba yang sudah ditargetkan. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Pradnya Sanistiawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai materi kelemahan analisis break-even point. Yang pertama yaitu asumsi tentang linearity tingkat penjualan yang melewati titik tertentu hanya dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unitnya. Yang kedua yaitu kesulitan dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, yaitu biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu kemudian berubah setelah melewati titik tersebut. Yang ketiga yaitu jangka waktu penggunaan yang terbatas, biasanya hanya digunakan dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Selanjutnya yaitu landasan break-even point. Makna lain dari memahami landasan break-even point diantaranya tentang langkah-langkah untuk menentukan break-even point adalah membagi harga pokok penjualan atau HPP dan biaya operasi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan fungsi dari waktu, bukan fungsi dari jumlah penjualan dan ditetapkan berdasarkan kontrak, misalnya sewa gudang. Adapun biaya variabel bergantung pada penjualan, bukan fungsi dari waktu, misalnya biaya angkut barang. Baik, selanjutnya yaitu peran strategi break-even point dalam seleksi proses produksi. Yang pertama, secara singkat dapat dikatakan bahwa konsep break-even point dapat membantu dalam menentukan kapasitas produksi. Yang kedua, yaitu break-even point menunjukkan titik impas di mana pengeluaran perusahaan untuk produksi sama dengan hasilnya sehingga perusahaan dalam kondisi impas. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengetahui pada titik berapa kapasitas produksi harus disiapkan. Karena penentuan kapasitas produksi yang masih di bawah titik break-even point akan mengarahkan perusahaan pada kerugian. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Erwin, nomor absen 37.
Saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Penentu nilai break-even point. Jumlah kedua biaya tersebut atau fixed cost dan variable cost disebut total biaya, yang digambarkan pada grafik BP adalah bergaris biru. Kemudian, barang yang diproduksi tersebut dijual dan semua penjualan barang dimasukkan dalam total pendapatan, yang digambarkan pada grafik tersebut berwarna garis hijau. Keadaan di mana total hasil penjualan sama dengan total biaya, inilah yang disebut dengan break-even point. Pendekatan matematis. Break-even point dalam unit. BEP sama dengan VC, P min VC. Break-even point dalam rupiah. BEP sama dengan VC strip 1 min VC strip S. Pendekatan grafik. Penentuan break-even point dalam grafik yaitu pada titik di mana terjadi persilangan antara garis penghasilan penjualan dengan garis biaya total. Dan apabila titik tersebut kita tarik garis lurus vertikal ke bawah sampai semu X, akan tampak besarnya break-even point dalam unit. Dan kalau titik itu tarik garis lurus horizontal ke samping sampai semu Y, akan tampak besarnya break-even point dalam rupiah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.